memulai perjalanan menakjubkan ini. Halo semuanya, di dunia yang serba modern ini kita sering banget kan cari jawaban lewat sains dan teknologi. Tapi, gimana kalau ternyata panduan paling canggih untuk tubuh kita itu justru datang dari ribuan tahun yang lalu? Nah, kali ini kita bakal ngeliat gimana kearifan kuno dan sains modern itu bisa ketemu di titik yang ya sangat mengejutkan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Selama ini, banyak praktek-praktek kuno yang mungkin dianggap cuma sebatas ritual atau tradisi aja. Tapi, coba bayangin deh, gimana kalau di balik itu semua sebetulnya tersimpan sebuah buku manual super canggih untuk tubuh kita, yang baru sekarang mulai bisa dibuktikan oleh sains. Oke, biar lebih kebayang, kita akan fokus ke satu contoh yang dilakukan setiap hari oleh jutaan orang. Gerakan dalam sholat. Kita akan coba bedah bareng-bareng gimana setiap postur, setiap gerakannya ternyata punya makna fisik dan spiritual yang dalam banget. Yang sekarang pelan-pelan mulai diakui oleh ilmu pengetahuan. Oke, yuk kita mulai dari yang paling awal. Setelah berdiri tegak, ada posisi yang namanya sedekap atau meletakkan tangan di depan badan. Kelihatannya sih simpel ya, tapi ternyata ada detail dan presisi yang luar biasa di baliknya. Ternyata ada fleksibilitas dalam cara melakukannya loh. Ada 3 cara yang diajarkan dan semuanya dianggap benar. Tangan kanan bisa diletakkan di atas tangan kiri. Entah itu di punggung telapak tangannya, atau menggenggam pergelangannya, atau sedikit lebih ke atas di bagian lengan bawah. Terus di mana posisinya? Umumnya ada 2 pendapat, di dada atau di atas perut. Nah, menurut para ahli, riwayat yang mendukung posisi di dada itu dasarnya dianggap lebih kuat. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah esensi dari gerakan itu sendiri. Dan ini bagian menariknya dari sisi sains. Posisi tangan di dada itu ternyata punya efek menenangkan secara langsung. Posisi ini secara alami membantu menstabilkan detak jantung kita. Secara psikologis, ini juga memberikan rasa aman, rasa terlindungi. Jadi ini adalah cara tubuh dan pikiran kita secara bersamaan mempersiapkan diri untuk masuk ke kondisi fokus yang lebih dalam. Oke, sekarang kita maju ke gerakan selanjutnya, yaitu membungkuk atau yang biasa disebut ruku. Ini bukan sekedar gerakan biasa, tapi punya dimensi fisik dan spiritual yang dalam banget. Bahkan Al-Quran secara khusus menyoroti gerakan ruku ini yang nandain kalau ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Jadi, ini bukan sekedar gerakan transisi, tapi sebuah pilar penting yang punya manfaat dan makna yang unik. Bentuk ruku yang ideal itu presisi banget. Punggung dan kepala harus membentuk satu garis lurus yang sejajar. Bayangin deh, saking lurusnya, petunjuknya bilang kalau ada gelas berisi air ditaruh di punggung, airnya itu nggak akan tumpah. Ini simbol ketundukan yang total dan sempurna. Nah, dari sisi kesehatan fisik, ini tuh peregangan yang luar biasa efektif. Dengan tangan menekan lutut, otot-otot di sepanjang tulang belakang kita tuh ditarik secara aktif. Ini cara alami banget buat ngelepasin semua ketegangan yang numpuk akibat aktivitas seharian. Semacam terapi gratis yang terintegrasi langsung dalam ibadah. Pas kita lagi membungkuk, kata pertama yang diucapkan itu kan subhan. Apa sih artinya? Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu maha sempurna, bebas dari segala cacat dan kekurangan. Jadi di saat kita merendah, mengakui kelemahan kita, di saat yang sama kita menegaskan kesempurnaannya. Jadi, gerakan fisik ini benar-benar selaras sama kondisi batin kita. Ruku itu jadi momen untuk introspeksi. Saat kita merendahkan tubuh kita, sebenarnya kita juga sedang melepaskan kesombongan, mengingat lagi kebesaran Sang Pencipta, dan memohon ampunan. Nah, sekarang yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Pola kearifan yang sama ini ternyata nggak cuma ada di salat, tapi juga muncul dalam banyak kebiasaan sehari-hari lain yang sudah diajarkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini contoh yang luar biasa banget. Tahu kan hadiah Nobel Kedokteran tahun 2016 itu diberikan untuk penemuan tentang autofagi, yaitu proses saat sel-sel tubuh kita membersihkan dan mendaur ulang dirinya sendiri. Nah, pemicu utama proses ini puasa. Jadi, anjuran puasa Senin Kamis yang udah ada dari dulu itu ternyata adalah cara alami untuk mengaktifkan mekanisme peremajaan sel ini. Keren kan? Atau soal posisi tidur. Secara anatomi, jantung kita itu kan letaknya agak ke kiri. Dengan tidur miring ke kanan, jantung jadi ada di posisi atas. Gak tertekan oleh organ lain, jadi kerjanya lebih ringan. Posisi ini juga ngebantu lambung untuk mencerna makanan dengan lebih mudah, jadi bisa mencegah masalah asam lambung. Simple, tapi dampaknya besar.
Bahkan cara minum pun diatur. Saat kita minum sambil duduk, tubuh kita itu lebih rileks. Ini bikin air diserap pelan-pelan secara optimal, jadi nggak langsung menghantam lambung. Ginjal kita sebagai filter utama tubuh juga bisa bekerja lebih efisien tanpa dapat tekanan hidrolik yang mendadak. Ini kayak menjaga sistem perpipaan internal tubuh kita. Soal kebersihan mulut, ada siwak. Sains modern menemukan kalau siwak itu bukan cuma sepotong kayu, tapi sikat gigi bioaktif. Di dalamnya itu secara alami udah ada kandungan fluorida, silika buat bersihin plak, dan zat antibakteri yang kemampuannya bisa ngalahin banyak obat kumur modern. Canggih banget kan? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ya, puasa yang ternyata meremajakan sel, posisi tidur yang melindungi jantung, cara minum yang menjaga ginjal, semua ini membentuk sebuah pola yang menakjubkan. Mungkin kesehatan sejati itu bukan tentang ngejar teknologi terbaru, tapi justru tentang kembali ke panduan asli yang sudah dirancang untuk tubuh kita. Pertanyaannya sekarang jadi gini, kalau semua ini baru terbukti secara ilmiah belakangan ini, kearifan apa lagi ya yang sebenarnya masih tersembunyi dalam tuntunan-tuntunan kuno itu yang cuma tinggal nunggu waktu aja untuk diungkap oleh sains di masa depan? Menarik untuk dipikirkan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.